Bab 8. Astagfirullah Wati, ada apa denganmu? Surti sangat terkejut dengan keberadaan Wati yang menurutnya tiba-tiba. Dia pun langsung terduduk walau kepalanya terasa pusing. Itu loh Pak Dek, gak mau makan, sungut Wati kesal. Ya Allah Wati, gitu aja kamu sampai marah-marah, keluh Surti sambil memijit pelipisnya yang terasa pening. Aku tuh lagi kesel mbak, serunya sebelum keluar dengan menghentakkan kakinya. Tak peduli pada Surti yang merasa kebingungan melihat tingkahnya itu. Astagfirullah, Surti beristighfar sambil kembali memijit pelipisnya. Karena rasa pusing itu datang lagi. Surti menengok Wahid yang tidur di sampingnya. Untung saja balita 3 tahun itu tidak terusik dengan kegaduhan tadi. Dia beranjak sambil mengikat rambutnya yang panjangnya hanya sebatas bahu. Tertatih dia melangkah, tak lagi dirasakannya pusing yang semakin menjadi. Bu, untuk akikahnya Dede nanti pesen aja ya, ucap Murti pada Mak Dami ketika mereka sedang duduk santai di teras. Gitu ya, gak apa-apa Mur, jadi kita gak usah repot-repot. Jangan lupa catat siapa saja yang akan dikasih berkat. Hitung yang benar, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nasihatnya pada putri kesayangan. Iya Bu, Wati udah catat kok, semuanya kira-kira 200-an. Murti menyahu sambil tersenyum. 200-an itu sudah semuanya, atau yang cuma diantar-antar? Tanya Mak Dami lagi. Wanita setengah baya itu ingin memastikan kalau semua sudah terinci dengan baik. Udah semuanya Bu, yang diundang ke rumah sekitar 50 orang aja. Murti sangat antusias menyahut ibunya. Keluarga Lek Parmin udah dihitung, jangan sampai lupa loh ya, bisa panjang urusannya, ujar Mak Dami sambil terkekeh. Teringat dulu pas akikahnya Wahid, entah bagaimana ceritanya dia bisa melupakan sepupu suaminya itu. Alhasil setiap ketemu selalu saja disindir sana. Dan sejak saat itu, sejak kali punya hajat, keluarga Lek Parmin yang selalu didahulukan agar tidak terlupakan. Saat sedang asik tertawa, tiba-tiba Murti bangkit dari tempat duduknya. Mau kemana? Tanya Mak Dami melihat putrinya berdiri. Ambil buku Bu, sahut Murti sambil melangkah masuk. Tak lama kemudian, wanita yang baru menjadi ibu sudah kembali dengan membawa buku dan pulpen. Membuka lembar demi lembar buku catatan tilik-tilikan bayi. Meneliti lagi barangkali ada yang terlewatkan. Surti mempercepat langkahnya ketika mendengar suara gaduh di kamar bapaknya. Dengan napas tersengal dia membuka pintu. Terperanjat dengan apa yang terjadi, Surti bergegas mendekati lalu mendorong Wati yang sedang memaksa bapaknya makan. Bukan lagi menyuapi tapi menjejalkan. Bunyi piring pecah memenuhi kamar dengan nyaring. Apa yang kau lakukan Wati? Apa kau sudah gila, ha? Bentak Surti dengan sisa-sisa tenaganya. Wati berdiri menatap tajam ke arah Surti, melangkah pelan kemudian menjambak ke Surti yang sedang membersihkan wajah bapaknya. Jerit Surti. Tubuhnya jatuh terpelanting dengan rambut yang masih ditarik Wati. Lepas Wati, lepas! Surti berteriak sambil memegangi rambutnya. Bagai kesetanan, Wati terus menarik Surti keluar kamar. Amarah sudah menulikan pendengarannya. Hingga tak ada lagi rasa iba pada kakak sepupunya itu. Mendengar keributan, Wahid yang sedang tidur pun terbangun. Balita itu menangis dan semakin keras ketika tak mendapati ibunya di sisinya. Mendengar teriakan Surti, Wahid bergegas turun. Balita itu melangkah sambil menangis sesenggukan. Embu, embu, panggil Wahid di antara isak tangisnya. Wati, lepas tolong, Surti menjerit. Pak Di yang melihat semua itu berusaha turun. Lelaki paruh baya itu mencoba sekuat tenaga agar badannya bisa digerakkan. Pak Di terjatuh. Tangannya berdarah ketika pecahan piring. Sekuat tenaga dia berusaha merangkak, namun usahanya sia-sia. Dia hanya bisa berteriak dengan suara yang lebih mirip lenguhan. Lelaki itu terlihat putus asa, dia benar-benar tak berdaya.
Batinnya menjerit melihat putri kesayangannya diperlakukan seperti itu. Wahid berlari menghampiri Surti. Belum juga dia meraih ibunya, Wati menendangnya. Naas kepala balita itu membentur ujung meja. Darah keluar dari belakang kepalanya. Wahid terjatuh tak sadarkan diri. Semua gara-gara kamu, Mbak. Seandainya aku yang lebih dulu mengenal Mas Tejo, pasti aku yang akan jadi istrinya. Kamu penghalang cintaku, Mbak, geram Wati. Wati berhenti menari ketika dia melihat darah mengalir di kaki Surti. Sementara Surti sudah tak sadarkan diri. Wati panik, dia pun menjerit. Mendengar kegaduhan, para tetangga berdatangan. Suara takbir dan teriakan menggema ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka dengan sigap menahan Wati, memeriksa kondisi Surti, Wahid juga Pakdi. Sementara Wati masih histeris, gadis itu berteriak tak karuan, benar-benar seperti sedang kesurupan, membuat kewalahan yang memeganginya. Kita bawa semuanya ke rumah sakit, ayo cepat. Seorang yang memeriksa Wahid berbicara. Iya, pakai mobilku aja, Pak. Pak Rokim, tetangga depan rumah, menawarkan mobilnya. Iya, cepetan, Pak. Pak Rokim berlari bergegas mengeluarkan mobilnya. Ketiganya dibawa menggunakan mobil pick-up ditemani Budi dan Mina. Istri Budi itu memeluk erat tubuh Wahid. Wanita itu menangisi balita yang sudah dianggap anaknya sendiri. Sementara darah terus mengalir dari selangkangan Surti. Pakdi yang sudah sadar menangis melihat keadaan putri dan cucunya. Seseorang berlari tergopoh-gopoh melewati pematang sawah. Jo, Tejo! Suara itu lantang memanggilnya. Tejo menoleh, lelaki itu mengerutkan keningnya ketika melihat tetangganya berlari sambil memanggil namanya. Tejo pun menghentikan kegiatannya, belum sempat dia bertanya, lelaki yang berhenti di depannya lebih dulu berucap. Surti masuk rumah sakit, Jo, cepetan kamu pulang. Pak Giman berbicara terengah-engah, nampak jelas keterkejutan dari raut wajah Tejo. Tanpa bertanya lagi, lelaki itu berlari meninggalkan sang pembawa berita. Tak peduli lagi dengan Canggul dan Sabit, apalagi tempat bekal makanannya. Pak Giman hanya memandang Tejo yang berlari kencang, napasnya masih terengah-engah. Setelah napasnya kembali normal, lelaki paruh baya itu mengambil barang-barang yang ditinggalkan Tejo, mengemasi dan membawakannya pulang. Tejo mengayuh sepedanya dengan cepat hingga sampai di rumah. Kekhawatirannya semakin besar ketika melihat banyak orang berkumpul di terasnya. Sepeda yang tadi dinaikinya diletakkan sembarangan, kemudian dia bergegas masuk. Di dalam sudah ada Mak Dami dan Murti. Tejo berjalan mendekat. Pandangnya tertuju pada ibu mertuanya dan Wati yang penampilannya sungguh berantakan. Ada apa ini, Bu? Tolong jelaskan, di mana Surti dan Wahid? Tejo bersimpuh di depan ibu mertuanya setelah melihat sekelilingnya dan tidak mendapati istri dan anaknya. Tak ada jawaban, hanya sesenggukan yang terdengar. Mak Dami nampak pucat, bibirnya bergetar menahan tangis. Tatapannya beralih pada Wati yang juga tengah menangis. Katakan, Wati, apa yang kamu lakukan pada istri dan anakku? Bentak Tejo. Aku ingin dia merelakan kamu untukku, Mas. Karena aku sangat mencintaimu. Gadis itu menjawab dengan suara lirih sambil tersenyum. Kamu memang benar-benar sudah gila. Tejo tak lagi bisa mengendalikan ucapannya. Aku memang gila, Mas. Aku gila karena terlalu mencintaimu. Wati berteriak lantang, membuat semua yang ada di situ tersentak karena tak percaya. Seandainya saja kau mau menerima cintaku, semua ini tak akan terjadi. Ini gara-gara kamu, Mas. Gadis itu kembali berteriak. Mak Dami meradang mendengar ucapan keponakannya, seolah tak percaya dengan apa yang telah didengarnya. Bagaimana mungkin keponakan yang disayanginya bisa melakukan hal itu? Apa yang kamu katakan, Wati? Tega-teganya kamu berpikir seperti itu. Sentaknya sambil menampar pipi keponakannya. Setelah itu, wanita paruh baya itu bersimpuh sambil menangis. Dia merasa bersalah karena telah membawa petaka dalam rumah tangga anaknya.
Tejo bergegas ke rumah sakit setelah diberitahu di mana istri, anak, dan mertuanya dirawat. Orang tua Wati datang marah-marah, tak rela anaknya diperlakukan seperti itu di rumah saudaranya sendiri. Ini tidak benar, Yuk. Kalau menantumu itu tidak menggoda Wati, tak mungkin dia begini, teriaknya protes. Mak Dami hanya diam mendengarkan adiknya yang terus berbicara sambil memeluk Wati. Katamu akan mengajarinya banyak hal, akan menganggap dia seperti anakmu sendiri. Tapi apa kenyataannya, Yuk? Lagi ibunya Wati mencerca kakak kandungnya. Sementara semua yang ada di situ memilih diam, hanya terdengar isak tangis yang bersahutan. Anakmu itu kurang ajar, entah demit apa yang merasukinya, jawab Mak Dami dengan suara bergetar. Dan kayak gak ada laki-laki lain aja bisa-bisanya demen sama suami kakaknya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada anak dan cucuku, aku gak akan memaafkannya, geram Mak Dami kemudian setelah sedari tadi hanya diam. Terserah apa katamu, Yuk. Yang jelas kami tak akan tinggal diam, ingat itu, ancam orang tua Wati. Saudara Wati akan kami tahan karena telah melakukan tindak pidana, ucap petugas kepolisian yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Entah siapa yang melaporkan kejadian ini. Tidak, Pak, anakku tak bersalah, seru orang tua Wati sambil memeluk erat putrinya.